Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Summa amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini masih dalam suasana 17-an Agustus. Ya, alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini. Ibu-ibu satu pun nggak ada yang bawa bendera. Masih ada, masya Allah, alhamdulillah. Ya. Ibu sudah makan pagi? Sudah sarapan? Alhamdulillah, berarti merdeka. Bapak sudah sarapan pagi, bapak-bapak? Sudah ya? Tadi di ini yang belum sarapan masih ada lemper ini, Pak ya? Lontong. Yang belum sarapan, Pak, ada lontong nih. Ya udah nggak mau, sudah pada merdeka. Ibu, kalau kita sudah sarapan berarti kita sudah merdeka. Kalau kita sudah aman berarti merdeka. Kalau kita sudah sehat berarti sudah merdeka. Ada tiga ciri kemerdekaan dalam Islam. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa wajada quta yaumihi faka'annama khizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa di antara kalian yang bangun tidur itu merasakan aman di rumahnya, tidak ada bom, tidak ada tembakan, tidak ada perang. Ada nggak perang di kampung Ibu? Perang antara RT, antara RW. Ada nggak gerombolan yang masuk ke rumah Ibu, ya, merampok, mencuri? Nggak ada. Berarti Ibu aman. Keamanan itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Kalau kita merdeka tapi belum aman, itu berarti masih dijajah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Quraisy. Apa isinya, Bu? Surat Quraisy, Bu? Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Demi kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka ada melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Jadi kalau orang bebas berjalan, bebas pergi kemana-mana, berarti merdeka. Ibu pergi ke sini ada gangguan nggak? Ada yang melarang nggak? Berarti Ibu sudah merdeka. Makanya falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Allah. Jadi supaya kita merdeka terus itu sembahlah Allah. Sembahlah Tuhan Ka'bah ini. Ini untuk orang Quraisy, sembahlah Tuhannya Ka'bah. Kalau untuk orang Pasar Minggu, untuk orang Jakarta Selatan, mana ini namanya ini Pasar Minggu ya? Tanjung Barat. Tanjung Barat, sampingnya Tanjung Timur. Tanjung Barat ini, ya sembahlah Tuhan yang memiliki pengajian Al-Itqan ini. Sembahlah falyabudu rabb hadzal bait. Kenapa menyembah Tuhan? Alladzi at'amahu min ju'in wa amanahu min khauf. Karena Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala
yang memberikan dua hal, dua kemerdekaan. Apa itu? Memberi kalian makan dan memberikan rasa aman. Ibu sudah makan? Alhamdulillah. Ibu sudah aman? Alhamdulillah. Berarti ibu merdeka. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, Bu, ciri kemerdekaan apa, Bu? Jadi kemerdekaan aman di rumahnya, aman di kampungnya, aman di negaranya. Coba lihat Timur Tengah, masih perang. Kemarin ada jamaah umrah yang curhat, Ustadz, saya mampir ke umrah, mampir di Qatar, kena bom. Tapi bukan karena kepala dia, karena kepala orang sana di samping dia, karena bandaranya dibom. Ya. Kena rudal, berarti nggak aman. Merdeka di Indonesia atau merdeka di Timur Tengah? Merdeka di Indonesia, karena rudalnya nggak sampai Indonesia. Itu namanya aman, nikmat aman, Bu. Yang kedua apa, Bu? Nikmat sehat. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada yang sakit gigi? Alhamdulillah. Ada yang pegel-pegel? Ada yang gatal-gatal? Berarti kurang merdeka itu. Orang yang sehat itu merdeka, Bu. Orang yang sehat itu merdeka dari segala penjajahan penyakit. Penyakit itu menjajah kita. Walaupun uang kita banyak, walaupun rumah kita besar, ya, walaupun mobil kita banyak, tapi kalau kita sakit nggak merdeka, Bu. Kemarin baru saja ada seorang, ya, jamaah kita di suatu masjid di Bekasi, itu kaya, Bu, dia, Bu. Tapi subhanallah, dia berbaring di rumah sakit udah 2 pekan, Ustadz, dia nggak pulang-pulang. Tiba-tiba ada berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia dijajah oleh penyakit, akhirnya meninggal dunia. Alhamdulillah, saya belum mendengar ibu-ibu di sana, di sini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Belum pernah, Bu. Sudah ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi nggak nyampe ke saya. Berarti semuanya sehat, semuanya masih hidup. Jadi sehat itu adalah kemerdekaan yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani mahbunun. Ayo teruskan. Masya Allah, fihi ma katsirun minan nas. Masya Allah, berarti ini ibu-ibu alit kan ini udah mahir, ya, udah ngelotok, ya, udah pengajian 10 tahun, masa nggak hafal-hafal. 2 nikmat di mana kebanyakan manusia tertipu, lengah, tidak ingat. Apa itu? Sehat dan kesempatan. Ada orang sehat tapi nggak punya kesempatan ngaji. Ada yang punya kesempatan tapi tidak sehat. Jadi ada 2, Bu, sehat dan kesempatan. Berarti kalau orang punya 2 hal ini, sehat dan kesempatan, berarti dia merdeka. Itu kesehatan. Yang ketiga apa, Bu? Wa wajadaku tayaumihi, dia mendapatkan makanan hari itu. Ibu, di kulkas ada apa? Banyak, macam-macam. Bisa untuk makan 1 bulan? Seminggu? Sampai sore nanti masih ada? Nah, berarti ibu itu sudah merdeka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang merasa aman, barang siapa yang sehat, barang siapa yang bisa makan hari ini, maka seakan-akan dunia dalam genggamannya. Dicatat, Bu, hadis ini, Bu. Seakan-akan dunia dalam genggaman. Jadi untuk bahagia, untuk merdeka itu tidak harus uangnya banyak, tidak harus punya mobil, tidak harus jadi pejabat.
ibu ini sebenarnya sudah merdeka. Bahkan kata para ulama, kalau punya rumah, Bu punya rumah, punya pembantu, punya kendaraan, berarti ibu itu raja, ibu itu ratu. Apa yang membedakan ibu dengan ratu dan raja? Raja itu punya kendaraan, punya pembantu, punya rumah. Ibu juga gitu, punya rumah, punya kendaraan, punya pembantu. Nah, berarti ibu itu ratu, bukan hanya merdeka tapi ratu, raja. Bu ya, jadi ibu merdeka enggak? Merdeka tidak harus 17 Agustus. Kasihan banget tuh yang merdeka cuma 17 Agustus. Kita ini merdeka setiap hari. Benar enggak, Bu? Siapa yang merdekanya setiap tahun? Itu orang penjara dikurangin ini hukumannya. Ya, dia belum merdeka. Dia belum merdeka. Ibu bebas, mau kemana-mana bebas, itu berarti merdeka. Kata orang, kalau jadi pegawai negeri itu nggak merdeka. Jadi pegawai itu tidak merdeka, kan harus terikat waktunya, harus pergi pada subuh harus berangkat, pulangnya jam 10. Dia terjajah oleh pekerjaannya. Walaupun dia merdeka, tapi sebagian kemerdekaannya itu diambil oleh atasannya. Makanya ada sebagian orang ditawarin jadi pegawai yang tidak mau. Dia kepengen pekerja lepas, jadi pengusaha, jadi orang yang tidak terikat dengan aturan. Itu Bu ya. Yang pertama, merdeka itu ada 3 ciri: aman, makan, sehat. A, sehat, aman, sehat, makan. ASM, bukan ASN. ASM apa, Bu? Aman, sehat, makan. Kalau ASN Itu tadi terjajah. aparatur sipil negara, dia masih dijajah oleh atasannya. Banyak orang nggak bakat jadi pegawai, Bu, dia kepengen jadi bos walaupun untuk diri sendiri. Itu Bu ya, pertama. Yang kedua, ibu ini merasa masih dijajah atau sudah merdeka sih? Kalau bisa sholat dengan aman, Bisa sholat? bisa sholat dengan aman kan itu. Nah itu. Ada ibu-ibu yang kerja di Hong Kong, nyari duit, WA ke saya, Ustadz, saya kerja di Hong Kong. Ngapain, Bu? Nyari duit. Ngapain sampai Hong Kong? Jauh-jauh, di Indonesia aja banyak duit. Pas bawang, ibu mau pas bawang 1 kilo 700.000. Ibu nggak merdeka itu, ibu nggak merdeka, nggak usah iri lah, biarin. Kenapa itu dibahas? Biarkan ibu-ibu. Halo, ibu-ibu, kalau ibu-ibu terpengaruh dengan kupas bawang, berarti ibu nggak merdeka. Karena ibu kepinginan ngurus orang lain. Udah, urus diri sendiri. Walaupun mereka dapat 700.000, ibu dapat 70.000, nggak apa-apa. Yang penting merdeka. Rezeki itu masing-masing, Bu ya, Bu. Rezeki orang itu masing-masing, biarin. Mungkin rezeki dia seperti itu. Ibu alhamdulillah bisa pengajian di Al-Itqan. Yang ngupas bawang nggak bisa kesini, Bu. Enak mana? Enak mana? Enak kita bisa ngaji, tidak harus ngupas bawang. Aneh kadang-kadang itu di negara kita ini ya.
Ya biarlah, itu namanya kehidupan. Yang kedua, ibu-ibu, tujuan hidup kita apa, Bu? Tujuan hidup kita apa, Bu? Menyembah Allah, menjadi budaknya Allah. Hamba sahaya itu kan budak, diatur oleh Allah, dijajah oleh Allah. Maksudnya diatur, ya, diarahkan oleh Allah, nyana menjadi hamba Allah. Itu tujuan kita, karena dialah satu-satunya pencipta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat ya nggak hafal ibu-ibu. Ini tuh dasar pengajian kita bertahun-tahun tuh ini aja, Bu. Gini aja, Bu, ibu itu hafalah beberapa ayat, tidak usah 30 juz, tidak usah. Minimal ada target setiap pekan hafal 1 ayat, 1 juz. Satu ayat aja nggak hafal, tulis surat 51 ayat 56. Itu tidak boleh lupa, Ibu. Mudah banget tuh. 51 56, surat 51 ayat 56, surat Az-Zariyat ayat 56. Coba bacaannya apa coba itu? Fadan wa ma khalaqtul jinna wal ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku. Itu ada ya'buduni, untuk menyembahku, beribadah kepadaku. Itu satu. Ini harus dihafal, Bu. Ya, ini PR. Enggak, surat dan nomor ayat 5156. Yang kedua, ada 3 ya. Ada 3 ayat yang Ibu harus hafal. Nomornya saja. 5156. Yang kedua 2125, surat Al-Anbiya ayat 25. Ayo, isinya apa? Sudah ketemu belum? Hafal nomornya aja, Bu, ya. 2125. Nah, sampai akhir. La ilaha ana. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihim annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidaklah mengutus sebelummu wahai Muhammad seorang rasul, dari Nabi Adam, dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, illa kecuali nuhi ilaihi, kami wahyukan kepadanya, annahu tidak ada, la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadahi kecuali saya, kecuali Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku, sembahlah Allah. Surat 21 ayat 25. Jangan lupa 5156 2125. Satu lagi, ini ayat-ayat wajib, Bu. Al-Itqan harus wajib hafal ini. Kalau enggak, ya jangan jadi anggota Al-Itqan. Surat 16. 36. Udah hafal, berarti lulus nih. 36 3 5 16 36. Isinya apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan
Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ada taghutnya itu, Bu. Taghut itu penjajah. Taghut penjajah, Bu. Walaqad ba'atsna, sungguh telah kami utus setiap umat seorang rasul yang menyuruh dua, sembahlah Allah, jauhi taghut, jauhi penjajah. Taghut itu penjajah, Bu. Bu, taghut artinya apa, Bu? Togokan, asal kata. Ayo. Lebay. Ini tanda ibu ngaji itu tahu yang kayak gini. Taghut apa, Bu? Ayo. Togut berlebihan kan? Kata Umar iblis. Selain Allah. Iya, kalau orang ngaji paham taghut dari kata togho. Melampaui batas. Melampaui batas. Itu orang ngaji namanya. Setiap orang yang melampaui batas namanya taghut. Ya siapa aja, termasuk kita. Kalau melampaui batas ya taghut. Taghut yang paling besar siapa? Setan, iblis. Itu taghut. Ketuanya taghut itu iblis. Dan semua pengikut iblis di bawahnya. Itu taghut, dukun. Ya, itu taghut jelas. Tukang sihir, paranormal, orang pinter padahal dia nggak pinter. Ada yang bilang kan Prabowo. Hah? Ada yang bilang Prabowo. Jokowi. Jangan menyebut lah. Yang penting itu sifat. Allah tidak menyebut seseorang, sifatnya. Siapa aja, kita sendiri kadang-kadang juga jadi taghut. Memang kita bukan taghut. Kalau kita bermaksiat itu taghut. Kalau kita melampaui batas taghut. Siapa aja, termasuk setan, termasuk dukun, termasuk tukang sihir, termasuk orang yang disembah tapi dia suka. Dipuji-puji dia senang, itu taghut. Dipuji-puji senang, taghut. Nabi Isa itu Ustaz disembah. Ya, Nabi Isa disembah tapi dia tidak mau, tidak senang. Rasul juga disembah-sembah orang, nggak mau dia. Karena dia hanya hamba Allah, bukan Tuhan. Itu, Bu, ya. Jadi taghut itu seperti itu. Jauhilah taghut, jauhilah setan, jauhilah iblis, jauhilah dukun, jauhilah tukang sihir, jauhilah pemimpin yang suka disembah-sembah dan dia ridho. Jauhilah penjajah. Penjajah itu apa, Bu? Orang yang memaksakan diri berlebihan, bertindak melampaui batas, menjajah orang kan. Harta orang dirampas, itu namanya taghut, penjajah. Jadi penjajah itu dia harus Belanda, Bu. Halo? Penjajah itu tidak harus Belanda, mungkin Londo Ireng. Londo Ireng itu juga penjajah, Bu. Memang kita lepas dari Belanda, tapi tidak lepas dari Londo Ireng. Londo Ireng itu londo, hidungnya pesek, ya, kulitnya hitam, sawo matang. Itu kadang lebih kejam loh, Bu, daripada londo asli. Ya, itu penjajah. Lah kalau kita tunduk sama Londo Ireng berarti kita mau dijajah. Terjajah. Sebetulnya dijajah enggak dijajah itu tergantung hati kita, Bu. Walaupun kita kaya, punya rumah besar, punya mobil banyak, pejabat, tapi kalau hatinya tunduk sama Londo Ireng, sama orang di atas kita, menjilat, itu namanya dia terjajah. Walaupun kita miskin, walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi kok hati kita merdeka, berarti kita orang yang merdeka. Orang sekarang mengatakan manusia merdeka. Siapa yang manusia merdeka, Bu? Siapa manusia merdeka?
Ada orang sekarang bilang manusia merdeka. Kita umat Islam itu manusia merdeka, tidak mau dijajah oleh siapapun juga, baik londo putih maupun londo ireng. Orang sekarang itu merdeka. Memang tidak dijajah londo putih, tapi mereka mau dijajah londo ireng. Sama aja, mereka terjajah. Itu Bu ya, 3 ayat. Tadi pertama 3 ciri merdeka. Aman, enggak. Ciri merdeka aman, sehat, makan. ASM, bukan ASN. Jangan salah ngomong. Yang kedua, 3 dalil merdeka. 51, 56, 21, 25, 16, 36. Coba Ibu bilang gitu, wah ini kok punya rumus-rumus tertentu ya, itu bagus, punya rumus. Belajar itu dirumuskan Bu. Jadi yang panjang disingkat, dirumus sehingga hafal terus. Jadi kita sudah dapat 2 ilmu Bu ya. ASM sama 3 ayat. 51, 56, 21, 25, 16, 36. Itu kayak menghafal nomor telepon. Menghafal nomor telepon. Nanti tanya nomor teleponnya berapa Bu? 0813 5156 2125 1636. Apa itu? Ya itu nomor telepon saya. Baik. Bu tahu nggak nomor telepon saya Bu? Loh tadi baru saya sebut Coba nomor telepon saya Bu. Nomor telepon saya itu 89571559. Apa itu? Nggak usah diulangi. Saya ulangi ya. Fajar, besi, batu dikumpulkan. Jadi nomor telepon saya ini adalah Fajar itu tukang mengumpulkan besi dan batu. Nggak paham ya? Fajar itu nomor surat. Nomor surat Fajar, ayo berapa? Nomor surat yang namanya besi berapa? Yang nomor surat batu berapa? Nomor surat mengumpulkan berapa? Itu cara membuat rumus supaya nggak lupa. Ya gitu harus Bu. Kalau nggak gitu Ibu nggak hafal-hafal kan? Kalau yang paham langsung hafal, Ustaz, nggak usah diulang, sudah hafal. Apa itu? Fajar, besi, batu, mengumpulkan. Atau disingkat Fajar pekerjaannya mengumpulkan batu dan besi. Nah, gitu. Itu manfaat kalau menghafal nomor. Jadi Ibu, saya sarankan Ibu itu nggak usah hafal Al-Quran 30 juz, kelamaan. Paling lupa-lupa terus. Juz amma aja lupa-lupa. Ngapallah nomor surat. Susah ya? Pelan-pelan, 1 minggu nomor 5. Surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sudah. Ini minggu depan menghafal surat Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, At-Taubah, Yunus. Nah, gitu. Minggu depan lagi 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Surat Hud, surat Yusuf, surat Ar-Ra'd, surat Ibrahim, surat Hijr. Oh, udah. Itu diulangi lagi begitu. Insya Allah hafal lama-lama. Atau nama atau nomor telepon Ibu dicocokkan dengan nama surat. Surat Al-Fajr nomor berapa? Surat Al-Fajr nomor berapa? Lah barusan disampaikan 89. Surat Al-Hadid nomor berapa? 57. 57.
Surah Hijr surat keberapa? 15. Surah Al-Hasr surat keberapa? 59 gitu, Bu. Ya, masing-masing. Ya, nomor teleponnya sendiri masa enggak hafal. Ada loh ibu-ibu yang nomor teleponnya berapa, Bu? Entar ya, saya cari dulu ya. Gimana nomor teleponnya? Baik, berarti kita dapat 2 ilmu. Ilmu tentang ciri merdeka ada 3. 2 dalil merdeka ada 3. 3 tambah 3 berapa? 6. Berarti kita dapat 6 ilmu. Lumayan kan? Tapi dihafal 6 ilmu itu, jangan lupa. Baik, berikutnya. Ini agak panjang nih yang berikutnya ini. Tapi nggak bisa dihafal nih. Ya. Hamba, abdun, ain, ba, dal. Abidun, abadun. Abdun itu abdi, Bu ya. Abdi itu, abdi dalam itu apa, Bu? Abdi dalam itu apa? Pembantu di keraton Jogja dan Solo, itu namanya abdi dalam, hamba dalam keraton. Kalau pelayan di luar namanya abdi nggak dalam. Abdi di luar, dalam, luar. Ya. Memang dalam itu artinya apa sih? Yang Jawa ada nggak? Oh, Betawi ya. Saya juga nggak tahu orang Jawa. Dalam itu bisa, dalam itu jero, di dalam. Dalam itu bisa saya, dalam saya. Mungkin abdi dalam, saya adalah hamba, saya adalah pegawai keraton, abdi dalam. Itu, Bu, abdi dalam itu kalau masuk keraton, kalau menghadap raja gimana, Bu? Jongkok ngesot. Bu tahu nggak suster ngesot? Biasa, berarti suka lihat film tuh. Suster ngesot. Nah ini abdi dalam ngesot. Menghadap raja itu harus bungkuk-bungkuk, harus ngesot, kemudian nyembah suwun, apa itu namanya? Bukan sungkem, nyembah suwun, maksudnya sujud-sujud dulu depan raja baru matur raja. Itu namanya penghambaan. Itu namanya terjajah. Dalam Islam nggak boleh, Bu. Jadi abdi dalam itu haram. Itu ada santri juga begitu gimana? Ya sebentar, satu-satu. Ya satu-satu dulu. Ini keraton dulu. Lah itu dirubah, itu terjajah. Sama-sama manusia, ngapain harus bungkuk-bungkuk, harus ngesot. Dalam Islam nggak ada. Nabi Muhammad SAW ketika duduk datang aja sahabat ikut di situ. Tidak ada ngesot-ngesot kayak gitu, Bu. Ya datang aja. Hormat ya hormat, tapi tidak harus bungkuk. Tidak boleh hormat sama orang dengan rukuk dan sujud dan bungkuk. Ngesot itu nggak boleh. Hormat tidak harus rukuk dan sujud atau ngesot. Karena rukuk dan sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting, Bu, dalam kehidupan kita. Karena kebiasaan. Ya, kebiasaan karena warisan penjajah. Warisan zaman dahulu. Lah Ustadz itu Iblis disuruh sujud sama Nabi Adam. Itu zaman dahulu, Bu. Sujud penghormatan masih dibolehkan. Iblis, malaikat, kalau iblis nggak mau, malaikat sujud sama Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan. Itu zaman dahulu. Siapa lagi? Siapa lagi, Bu? Selain malaikat yang sujud kepada Nabi Adam, siapa lagi? Halo? Halo, siapa lagi? Lupa kan? Siapa lagi dalam Al-Quran? Nabi Yakub
dan seluruh keluarganya, ya, sujud kepada atau saudara-saudara Nabi Yusuf, sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lain sama Nabi Adam. Yang keren saya ada lagi yang sujud sama Nabi Adam selain. Enggak. Lain eranya. Ya, pada zaman dahulu ada Bu, wa kharru lahu sujada. Di akhir surat Yusuf Bu ya. Jadi mereka saudara-saudara ya, itu sujud kepada Nabi Yusuf, sujud penghormatan. Setelah itu sujud penghormatan dihapus dari Islam. Tidak boleh sujud kepada raja, kepada nabi, kepada pemimpin, walaupun untuk menghormati. Kalau penghormatan pakai tangan gini boleh nggak? Boleh, karena nggak ada sujud, nggak ada rukuk. Hormat gerak. Boleh juga hormat gerak. Ini gatal, ada nyamuknya, hormat gerak. Juga boleh. Jadi boleh hormat bendera selama tidak sujud dan rukuk. Itu jadi harus tahu fikihnya, jangan semuanya diharamkan. Kok hormat sama bendera Ustadz? Kan hormat harus sama. Bukan menghormati bendera, Bu, menghormati simbol. Itu kan kain, kadang dicuci, kadang dijemur, sama dengan baju, sama dengan jilbab. Cuma warnanya merah dan putih. Itu simbol, bukan kainnya. Apa ada dalam Islam hormat bendera, Bu? Kok tahu nggak ada, dari mana? Ada, Bu. Lihat, dengar nih cerita. Ya, siapa namanya, Bu? Mus'ab bin Umair. Dengar nggak? Dengar nggak Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair adalah anak orang yang kaya raya di Mekah. Dia pemuda yang tampan, ganteng. Setiap wanita pasti kepincut, sudah ganteng, kaya, putih, mancung. Bakal pakai minyak wangi, Bu, 1 kilo masih baunya ini. Berarti Mus'ab bin Umair masih 1 kilo sudah bau. Itu pada waktu jahiliyah. Dia diperbudak oleh kekayaannya, diperbudak oleh jabatannya, oleh ya harga dirinya. Semua wanita mesti kepencut dengan dia. Ketika masuk Islam, Bu, ditinggal semuanya itu, parfumnya, bajunya, sampai ibunya datang sini, kamu nggak boleh masuk Islam, saya ikat kamu, diikat oleh ibunya ya. Kemudian dia mengatakan, Bu, saya bunuh kamu, kata ibunya. Kata dia, Bu, walaupun engkau bunuh, saya punya 1000 nyawa. Engkau bunuh, saya akan hidup lagi, akan masuk Islam. Kau bunuh, saya akan hidup lagi, masuk Islam lagi. Artinya apa? 1 nyawa pun saya korban, apalagi 1000 nyawa pun saya korbankan, apalagi cuma 1 nyawa demi Islam. Jadi ibunya nggak bisa maksa dia untuk murtad. Akhirnya diusir dari keluarganya. Jadi orang miskin, Bu. Jadi orang miskin nggak apa-apa. Yang penting saya merdeka. Sebelumnya saya mau cerita, sebelum saya lanjutkan, mumpung masih ingat cerita, saya punya teman di Jakarta ini, kerja di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta Selatan. Dari sini dekat lah, mungkin sekitar 5 kilo. Saya sering ngisi khotbah Jumat di hotel itu. Ya, di hotel bintang 5, tapi punya masjid besar. Jumatan, saya sering ngisi Jumatan. Ini salah satu manajer, Bu. Ada teman saya jamaah ini manajer. Tiba-tiba tidak ada undangan, datang ke rumah saya. Waktu itu masih di Jakarta Timur, Cipayung. Ustadz, ngapain? Saya resign dari pekerjaan itu. Saya kaget, yang nyuruh Bapak siapa? Saya kan nggak pernah nyuruh, dalam khotbah Jumat saya nggak pernah nyuruh, Bapak, kamu resign dari hotel ini. Enggak.
Tapi dia merasa gitu, merasa diri, oh Ustaz, kenapa? Saya nggak nyaman kerja di hotel bintang 5, padahal manajer bagian makanan lah. Dan bagian dapur itu gajinya gede loh, Bu. Tapi dia rela ngorbankan itu, Bu. Kenapa? Enggak nyaman. Hati saya dijajah. Oh, bahasanya hati saya terjajah, tidak bebas melihat kemungkaran di hotel bintang 5. Memang saya pernah lewat, ya, maksudnya sebelum khutbah Jumat itu lewat lorong-lorong bawah di basement itu memang ada ruangan tempat pesta, Bu. Ternyata memang ada ruang khusus tempat pesta. Dia penanggung jawab bagian makanan, berarti harus memberikan makan kepada orang yang berpesta kan? Mungkin itu salah satu yang membuat dia terjajah. Kenapa saya membantu orang pesta bermaksud kepada Allah? Wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan kok saling membantu dalam wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling membantu dalam dosa dan perbuatan yang melanggar. Dia merasa seperti itu, maka terasa terjadah dalam dirinya, maka dia minta izin untuk keluar. Ya sudah, nggak apa-apa keluar. Sekarang kan jadi apa, Bu? Dia sekarang dia udah pulang ke Jawa Timur. Dia penjual herbal. Coba bayangkan, gaji gede itu dia relakan demi kemerdekaannya hanya kepada Allah saja, nggak mau dijajah. Jualan herbal, berapa jualan herbal itu, Bu? Terakhir dia jadi terapis. Ngirim saya, ini Ustaz, saya jadi terapis. Gimana hidup Anda? Nyaman Ustaz, merdeka, nggak ada yang jajah, nggak ada yang nyuruh-nyuruh saya. Nah, itu baru orang merdeka ini, Bu. Ini namanya orang merdeka, dia korbankan uangnya demi kemerdekaan. Sama Mus'ab bin Umair juga gitu, Bu. Dia anak orang kaya, dimanja oleh ibunya, diberi uang banyak, parfumnya sampai 1 kilometer tercium. Dia tinggalkan semua jadi orang miskin. Kok tahu jadi orang miskin? Ketika perang Uhud, dia membawa bendera, Bu, bendera la ilaha illallah. Pakai kain atau pakai plastik? Kain. Sama dengan bendera merah putih kan, bendera simbol pententara Islam, simbol tentara Islam. Jadi dia membawa bendera. Kalau bendera itu jatuh, seakan-akan pasukan Islam kalah. Makanya walaupun ditebas tangan kanannya dengan pedang, dia raih dengan tangan kirinya, padahal tangannya sudah putung. Raih tebas ini diganti dengan tangan kirinya, masih apa, berkibar demi bendera, demi sebuah kain, bukan kain tapi simbol. Ketika tangan kirinya ditebas juga, dia cara gini, jadi di dadanya dipeluk dengan tangannya sudah putung. Subhanallah, itu simbol kemuliaan Islam, Bu. Sampai ketika beliau mati syahid, apa yang terjadi, Bu? Apa yang terjadi, Bu? Dia tuh ditutup kain, ditutup kepalanya, kakinya kelihatan, ditutup kakinya, kepalanya kelihatan, saking nggak punya kain kafan, Bu. Subhanallah, padahal anak kaya raya, anak orang miliarder. Demi apa? Kemerdekaan, hanya menyembah Allah, tidak mau menyembah berhala. Itu, Bu, jadi bendera itu bukan kain tapi simbol. Jadi boleh menghormatinya, tapi jangan menunduk sama hukum. Nah, saya mau cerita ini. Sejarah juga, Bu. Ada orang namanya Rib'i bin Amir. Kok tadi namanya Mus'ab bin Umair. Siapa, Bu, namanya, Bu? Belakang, siapa, Bu? Mus'ab bin Umair. Yang kedua namanya Rib'i bin Amir. Rib'i bin Amir. Jadi kita sudah hafal 6 ilmu ditambah 2 nama. Yang satu Mus'ab bin Umair, yang kedua Rib'i bin Amir. Dicatat, Bu.
Nanti kalau punya cucu beri nama Mus'ab bin Umair, atau punya cucu lagi beri nama Rib'i bin Amir. Rib'i bin Amir. Siapa Ustadz Rib'i bin Amir itu? Salah satu tentara kaum muslimin yang berperang melawan tentara Persia. Persia itu di mana, Pak? Persia di mana, Pak? Di Iran. Sekarang Iran, maka Iran itu sebenarnya titisan orang Persia, sehingga masih mengenang kejayaan Imperium Persia zaman dahulu, belum move on. Maka benci dengan orang Arab. Kenapa benci sama orang Arab? Karena kerajaannya dijatuhkan oleh orang Arab yang namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika jadi khalifah mampu menghancurkan dua negara super power. Siapa, Bu? Negara super powernya apa? Persia dan Romawi. Makanya dia benci bener sama Umar ya? Iya, karena Persia, Iran itu dulu Persia penyembah api, kerajaannya luar biasa, luas banget. Coba saya tanya, Bu, ada nggak Persia dan Romawi dalam Al-Quran? Ada. Di mana? Nah, ada nggak sekarang Betawi sama Jawa? Nggak ada, berarti nggak dianggap Betawi sama Jawa. Nah, masih kalah dengan Romawi dan Persia. Surat Romawi ayat 1 sampai ayat 5. Surat Romawi, bukan surat Betawi, bukan surat Jawi. Jawa enggak. Surat Romawi. Berarti jadi ada dua suku yang disebut dalam Al-Quran. Sama, Bu? Quraisy. Suku Quraisy sama suku Romawi. Ada dua. Berarti dua suku ini hebat, Bu. Quraisy itu karena di situ ada Nabi Muhammad SAW. Romawi karena Romawi itu punya peradaban yang panjang sejak zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Peradaban, punya sejarah negara yang besar banget, tapi jatuh ketika menghadapi Islam. Jadi Romawi dan Persia baca dulu surat Ar-Rum 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak, saya tanya dulu, surat Romawi surat ke berapa? 30, Masya Allah. Kalau 31? Nah, Luqman. Itu 29? Al-Ankabut. Siapa, Bu? 29 Ankabut. 30 Romawi, 31 Luqman. Nah, surat Romawi ayat 1 sampai 5, Allah SWT berfirman, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum. Romawi kalah perang. Dengan siapa? Dengan Persia. Persia nggak disebut karena Persia itu kurang baik, Bu. Nggak disebut dalam Al-Quran. Maka Ghulibatir Rum, dikalahkan. Romawi dikalahkan oleh siapa? Nggak disebut. Maksudnya oleh Persia. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di mana kalahnya? Di dataran terendah bumi ini. Mana dataran terendah di bumi, Bu? Dataran terendah di muka bumi. Di mana? Di Palestina. Dekat Palestina, namanya sekarang Yordan. Yordania. Di dalamnya ada namanya laut mati. Lautnya itu mati. Kenapa mati? Karena tidak ada kehidupan. Kenapa tidak ada kehidupan? Karena banyak kandungan garamnya. Jadi garam itu mematikan, Bu. Matikan apa? Mematikan makhluk hidup, bakteri, seluruh bakteri. Jadi ada 4 ya. Namanya jamur. Iya, jamur apa?
jamur, virus, parasit, sama satu lagi apa Bu? Kuman. Ya. Oh enggak, bakteri, jamur, virus, parasit, disingkat dengan bajai Vespa. Bajai dari Vespa. Bajai itu bakteri, jamur, virus, parasit, bajai Vespa. Bapak udah dapat 4, Ibu dapat 4 jenis binatang yang mematikan atau makhluk yang mematikan. Semuanya kecil ya, Kecil itu bahaya tapi. Apa Bu singkatannya Bu? Apa artinya? Bakteri, jamur, virus, parasit. Keputihan, tahu keputihan Bu? Tahu keputihan nggak? Masa ibu-ibu nggak tahu keputihan? Yang warnanya putih itu namanya keputihan. Keputihan itu penyebabnya karena 4: jamur, bakteri, bakteri dulu ya. Bakteri, jamur, virus, parasit. Coba tanya sama dokter, pasti jawabnya 4 itu. Penyebabnya 4. Jam putih, keputihan karena patologi, karena penyakit, penyebabnya 4 itu. Lah garam itu Bu menyebabkan binatang mati. Kalau Ibu nggak percaya, nanti kalau di kamar mandi, di dapur ada kelabang, ada cacing, ada kaki seribu, beri aja jamur, beri aja garam, mati kelepek-kelepek. Ibu kalau kebanyakan garam mati juga. Makanya kalau makan masak jangan banyak garamnya, nanti kelepek-kelepek. Ya maksudnya sedang aja. Tapi nggak boleh juga kekurangan garam, karena garam itu untuk membunuh bakteri-bakteri dalam tubuh kita. Ya, Ibu gitu Bu ya. Lah namanya apa tadi? Laut mati karena kebanyakan kandungan garamnya. Ikan nggak ada yang hidup, nelayan nggak ada yang hidup, semuanya mati di situ. Kenapa mati? Dulu itu tempatnya kaum Lot. Kaum Lot, tahu kaum Lot Bu? Ada 5 kecamatan. 5 kecamatan, namanya Sodom, Kecamatan Gomoroh, kecamatan apa, ada 5. Saya nggak boleh cuma 2 aja. Itu menjadi laut mati. Karena dulu itu kota yang Masya Allah kaya raya, kota yang ramai, tapi karena melakukan perbuatan kaum Sodom LGBT. Bu, LGBT itu kalau dilegalkan di Indonesia, Indonesia jadi laut mati nanti. Hati-hati, dibalikkan oleh Allah, dibalikkan, dihujani dengan batu-batu. Hati-hati, LGBT itu orang nggak merdeka, orang yang dikuasai hawa nafsu, orang yang terjajah hawa nafsu. Lah disitulah terjadi perang antara Persia dan Romawi. Akhirnya Romawi kalah, tetapi kemudian menang melawan Persia. Kapan menangnya? Pada tahun 2 Hijriah, ketika umat Islam perang Badar melawan kaum Quraisy. Jadi umat Islam menang melawan Quraisy, orang Romawi perang melawan Persia. Jadi orang Romawi itu bestian sama orang Islam. Persia itu bestian sama orang Quraisy, orang jahiliyah. Kok bisa Ustaz? Karena orang Islam menyembah Allah. Orang Islam punya kitab Al-Quran. Orang Romawi punya kitab Taurat dan Injil. Jadi sama-sama ahlul kitab. Kalau Majusi,
siapa namanya Persia itu nyembah api, orang Quraisy menyembah berhala, sama-sama menyembah berhala, nggak punya kitab. Maka sementara nggak apa-apa kita damai sama orang Romawi untuk menghancurkan kaum penyembah berhala. Setelah semuanya mati, semuanya kalah, tinggal 2 orang, nanti kita akan perang dengan orang Romawi di akhir zaman. Itu ceritanya, Bu. Nah, sekarang kita mau masuk ke masalah kita. Ketika umat Islam perang dengan Persia dan Romawi, kita cerita dulu perang Persia. Perang Persia namanya perang Qadisiyah. Qadisiyah. Itu bagus, Bu, perangnya, Bu. Perang dengan pasukan gajah. Jadi umat Islam itu nggak di pasukan gajah 2 kali. Pasukan gajah Abu Abraha itu umat Islam belum ada umat Islam. Li ila fi Quraisy alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Itu umat Islam belum ada, Bu. Makanya Allah langsung menghancurkan pasukan gajah dengan tayran ababil. Tapi ketika perang dengan pasukan gajah Persia, umat Islam pertama kali kalah. Karena kuda-kuda ini, pasukan kudanya umat Islam, ketika lihat gajah kaget, kok ada yang lebih besar daripada saya, gitu. Dia lari, Bu, balik lagi. Ya Allah, terberit-berit tuh kudanya. Kenapa? Takut dengan orang yang lebih besar, binatang yang lebih besar. Wah, ini senior saya, ini kabur. Bingung juga umat Islam gimana caranya. Akhirnya apa? Akhirnya umat Islam menusuk mata gajah itu. Akhirnya mereka buta, ngamuk, akhirnya kalah. Gajahnya pada pergi, umat Islam menang. Lah sebelum perang, umat Islam mengirim namanya Rib'ai bin Amir, dikirim menemui namanya Rustum. Siapa, Bu? Rustum, panglima pasukan Persia. Dia nanya, gini, Bu, ceritanya ini orang merdeka bener nih. Biasanya orang nemui raja kan harus enggak kayak tadi orang Jawa tadi ngesot, nunduk-nunduk, enggak dia. Saya orang merdeka, saya enggak dijajah oleh sama. Dia datang atas undangan Rustum kan? Datang ke sini. Utusan dari pasukan Anda, datanglah Rib'i bin Amir. Ini orang kampung, Bu. Orang kampung. Dia masuk istana dia, ada karpet merah, ada umbul-umbul itu banyak sekali. Waduh, Masya Allah, ornamennya itu indah-indah. Dia datang aja naik kuda, pakai sandal, pakai sepatu kampung, pakai tombak, datang aja masuk, karpetnya diinjek-injek, Bu, sampai rusak itu pakai tombak, bek. Padahal karpet Persia itu karpetnya indah-indah, Bu, sampai sekarang. Ini nggak ada apa-apanya, indah-indah itu, hancur oleh tombak. Tombaknya siapa? Rib'i bin Amir. Dia nggak ada, saya merdeka, terserah. Yang undangan Anda, saya datang. Ditangkap oleh pasukan pengawal presiden. Ini merusak, ditangkap. Kata Rib'i bin Amir, kalau kamu menghalangi saya ketemu Rustum, ya saya pulang lagi. Kata Rustum, jangan kamu kesini, karena diundang kan. Jadi kalau diundang itu bebas, Bu, datang aja. Kalau nggak mau ya sudah, pulang lagi. Yang butuh siapa? Yang undang. Kalau nggak butuh ya sudah, gue pikirin. Nggak usah protokol-protokolan. Udah masuk aja. Itu namanya orang merdeka. Akhirnya rusak semua, tendanya rusak, biarin. Rustum sabar, ya Allah, ada orang kayak gini, nggak bisa diatur. Karena dia nggak mau ngikuti aturan orang kafir, Bu. Ini perang, Bu, bukan dalam protokol kenegaraan. Ini perang. Perang itu harus sombong di depan musuh. Jangan perang itu sombong di depan musuh, harus gagah. Turun, nggak mau dia turun, tentu aja di atas kuda. Akhirnya Pak Rustum yang butuh sini duduk di samping saya. Subhanallah. Orang kampung karena merdeka hatinya, Bu. Ternyata orang penguasa pun tunduk sama dia, akhirnya didudukkan di samping dia. Kamu mau apa? Kalau kamu menyerang Persia ini butuh
Mas butuh uang nih, saya beri uang, kamu kembali pulang aja, jangan nyerang kami. Kalau kamu butuh makanan nih, saya bawa ya makanan segudang nih, kamu makan di kampung kamu. Jadi orang Palestina itu nganggap orang Arab itu perang nyari duit, nyari makan. Enggak, Bu. Umat Islam itu berperang bukan nyari kekayaan, bukan kayak penjajah. Belanda jajah Indonesia nyari apa, Bu? Rempah-rempah. Amerika nyerang Irak zaman dulu nyari minyak. Keabunus kan nyari minyak. Kalau Islam perang enggak nyari apa-apa, hanya menegakkan kalimat tauhid. Maka ditanya, kamu apa kesini? Ada 3. Kata Rim'i bin Amir. Apa 3 itu? Sembako, bayar jizya. Enggak, ada 3 tujuan kami. Pertama, kami diutus ke sini membawa 3 kemerdekaan. Apa itu? 1, mengubah manusia dari penyembahan manusia kepada manusia menuju penyembahan kepada Allah saja. Jadi saya ke sini untuk merubah mental orang terjajah menjadi orang mental merdeka. Jangan menyembah manusia, nyembahlah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu 1. Jadi saya datang ke sini untuk agar manusia merdeka, hanya menyembah Allah saja. Itu pertama. Yang kedua, memindahkan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Maksudnya apa, Ustadz? Orang kafir itu, Bu, hidup di dunia ini merasa sempit. Ibu merasa sempit nggak di Jakarta? Enggak. Lo kan bangunannya sempit, parkir di sini aja nggak bisa. Sempit kan? Parkirnya termasuk di luar, berarti sempit kan? Halo? Ibu merasa sempit nggak? Sempit fisiknya tapi luas hatinya. Sempit rumahnya tapi luas hatinya. Daripada luas rumahnya, luas parkirannya tapi sempit hatinya. Jadi kata Rim'i bin Amir nomor 2, saya mengubah keadaan sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Karena yang luas itu hati, bukan fisik. Nomor 2. Nomor 1 tadi apa, Bu? Penyembahan kepada manusia, penyembahan kepada Allah. Memindahkan penyembahan manusia kepada manusia menuju penyembahan manusia hanya kepada Allah. Memindahkan kesyirikan menuju tauhid, gitu mudahnya. Yang kedua, memindahkan sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Karena yang luas itu hatinya, bukan tempatnya, Bu. Yang ketiga, apa, Bu? Memindahkan kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Oh, kan bagus, misinya ada 3 itu. Memindahkan kezaliman agama-agama lain menuju keadilan Islam. Bu, Islam itu adil enggak? Adil. Selain Islam? Enggak. Enggak, zalim. Zalim. Kenapa zalim, Ustaz? Lah, masa suruh menyembah 3 Tuhan? Zalim itu. Suruh nyembah dewa, zalim itu. Suruh nyembah patung, zalim itu. Wah, yang menciptakan Allah kok kita menyembah dewa, zalim. Zalim itu apa, Bu? Meletakkan sesuatu tidak pada tempat. Mestinya menyembah Allah, malah nyembah 3 Tuhan, menyembah berhala, menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Nabi itu manusia, Nabi Isa itu manusia. Itu adil, benar enggak? Nabi Isa itu manusia tapi rasul, benar enggak? Kalau Nabi Isa dianggap Tuhan, zalim enggak? Zalim. Itu Tuhan itu cuma 1. Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa itu rasul. Nabi dan rasul.
Jadi nomor 3 apa, Bu? Memindahkan kezaliman agama menuju keadilan Islam. Coba diulangi. Misi Rib'i bin Amir sebagai utusan pasukan Islam dalam perang Qadisiyah ada 3, sebutkan. Mengajak meninggalkan penyembahan kepada Allah, penyembahan manusia hanya kepada Allah. Ya, yang 2. Memindahkan sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Yang ketiga, memindahkan kezaliman agama menuju adanya Islam. Saya tambahkan tadi, luasnya dunia dan akhirat. Seluas apa sih akhirat itu? Langit dan bumi. Dibaca surat Ali Imran 133, nomor ayatnya 3, surat ketiga ayatnya 133. Nah, kan enak itu, nomor cantik. Apa, Masya Allah, Halid kan ini luar biasa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ali Imran 133, nomor cantik 3133. Ini jangan lupa, Bu. Ini ayat-ayat yang favorit ini, setiap ibu-ibu harus hafal. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi. Disediakan untuk siapa? Orang muttaqin, orang yang ngaji di Alit. Jadi ibu itu walaupun rumahnya ini enggak luas, tapi di surga nanti luas, Bu, ya. Amin ya rabbal alamin. Itu, Bu. Itu Islam, itu orang merdeka seperti itu. Ya, dah, Bu, ya. Jadi ibu sudah berapa, Bu? Banyak. 3 tambah 3 6 kan? Terus tambah 3 lagi 9. Itu minimal. Ayatnya apa berapa tadi? 3, 4. Minimal 4. Itu biar bisa diingat oleh. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan enggak? Enggak ya? Saya mau menjelaskan gini, Bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika didatangi Jibril, lagi duduk gini. Kemudian Jibril datang ngobrol bersama Rasulullah, dia ngambil kursi di sampingnya. Biasa, Bu. Jibril lagi ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba datang malaikat lagi. Jadi yang datang siapa, Bu? Jibril ngobrol. Tiba-tiba ada malaikat lagi. Siapa namanya nggak tahu. Saya belum pernah kenalan. Bukan Israfil. Israfil itu malaikat yang niup trompet. Trompetnya belum ditiup. Trompet itu berapa kali ditiup? Kapan? Pertama, semua dunia hancur. Yang kedua, Israfil ikut mati enggak? Pertama enggak, kan kedua baru. Ya enggak lah. Pertama mati. Pertama seluruhan mati. Semua sudah mati. Kok saya sendiri dia kok mati? Setelah itu niup lagi lah. Dia mati niup dihidupkan oleh Allah. Trompet lagi hidup semuanya, kan gitu. Iya, semua mati kecuali Allah Subhanahu wa taala, termasuk Israfil. Itu, Bu, tapi bukan Israfil, malaikat tidak tahu namanya. Tidak bernama. Pokoknya malaikat lah. Ngapain? Kata Jibril, malaikat kamu mau ngapa? Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada apa? Kata malaikat itu, wahai Muhammad, kamu milih jadi nabi dan raja kayak Nabi Sulaiman, kayak Nabi Daud, nabi tapi juga raja, atau jadi rasul
dan hamba. Milih mana? Kata Nabi Muhammad SAW, wah kalau raja sudah kedahuluan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, saya nggak enak lah, itu senior saya. Jadi Nabi Muhammad itu tawadhu, nggak mau ngerepotin senior-seniornya, udah diambil senior sudah. Nah terus ya karena raja sudah diambil oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, maka saya ngalah aja, saya jadi rasul dan hamba. Ternyata rasul dan hamba itu panggilan yang terbaik, lebih baik daripada raja, Bu. Coba Ibu baca dalam surat 17 ayat 1. Surat 17 surat apa, Bu? Ayatnya berapa? 1. Bunyinya apa? Masya Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini dalil Isra dan Mi'raj. Jadi Ibu kalau Isra dan Mi'raj baca ayat ini. Apa artinya? Maha suci Allah yang memperjalankan siapa? Hambanya abdi. Asrobi abadihi, hambanya, pakai abdun, hamba, bukan raja, hamba. Kata ulama, hamba di sini adalah panggilan yang paling baik, paling mulia. Hamba Allah. Hamba Allah itu maksudnya beliau dan seluruhnya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu Isra dan Mi'raj dengan badannya dan dengan rohnya. Menurut pendapat yang benar, beliau Isra Mi'raj dengan badannya. Badannya nggak ada di Mekah, ini pergi ke langit dengan rohnya, hambanya. Makanya ibu beliau disebut apa? Hamba dan rasulnya. Abduhu wa rasuluh. Rasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Itu panggilan terbaik, Bu, karena hamba hanya tunduk kepada Allah, tidak tunduk sama manusia, kayak sama dengan Rib'i bin Amir tadi. Nah, hamba dan rasulnya. Ibu yang kami hormati, itulah ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya abdun, Bu? Abdun itu ada orang Arab mengatakan abadat torik. At-torik mu'abbad, jalan setapak di gunung itu, Bu. Kalau ada jalan setapak namanya torikun mu'abbadun, jalan yang dihambai, jalan yang diinjek-injek kaki. Ibu pernah lewat jalan setapak? Nama itu jalan hamba kaki. Jalan hamba kaki. Kenapa hamba kaki? Karena dia diinjek-injek kaki, dia nggak marah sampai ngapal, ya kan, Bu? Jalan itu kalau diinjek kaki diam atau marah? Diam sampai jalan itu jadi lurus gitu, karena sering diinjek oleh kaki. Namanya jalan setapak. Dalam bahasa Arab itu namanya jalan yang menghambakan sama kaki. Maksudnya hamba Allah itu ya siap aja mau diapakan oleh Allah, sami'na wa ata'na, tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengkritik, tidak pernah bertanya. Pokoknya saya siap apapun yang Allah takdirkan sama kita. Itu namanya hamba Allah yang benar. Tapi ibu kalau masih mengeluh, itu berarti ibu belum jadi hamba Allah yang benar. Hamba Allah masih tawar menawar. Nah, itu namanya hamba Allah masih mengeluh, ditakdirkan oleh Allah sakit masih mengeluh, berarti bukan hamba yang beneran, masih terjajah oleh hawa nafsu. Makanya, Bu, orang terjajah ada 4. Orang terjajah ada 4. Apa saja? Enggak tahu, cukup mungkin sampai jam 12 nih. Sudah selesai ya? Ya terakhir ya, saya singkat ya. Orang terjajah ada 4. Pertama, terjajah oleh setan. Ditulis dulu ayatnya lah. Dijajah oleh setan. Surat Yasin ayat 60, 61.
itu orang yang terjajah oleh setan. Surat Yasin surat keberapa, Bu? Masya Allah sudah hafal semua kalau Yasin ya. 36 ayatnya 60 61 antara orang dijajah dan orang merdeka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Wahai anak Adam, bukankah aku sudah mengatakan jangan sembah setan? Setan itu musuh kamu, jadi jangan jadi hamba setan. Wa anibuduni hadza siratal mustaqim. Tapi sembahlah aku, sembahlah Allah, inilah jalan yang lurus. Jadi kalau kita bilang ihdinas siratal mustaqim, sembahlah Allah, jangan sembah setan. Banyak nggak, Bu, penyembah setan hari ini? Banyak. Di Mesir itu, Bu, ada yang pernah ke Mesir? Ada pernah lihat piramid? Piramid itu yang buat siapa? Piramid yang buat siapa? Firaun. Sekarang, Bu, setiap musim itu ada malam penyembahan setan di depan piramid. Iya, ritual di malam hari, tapi setahun sekali atau berapa tahun sekali, mengikuti musim-musim yang mereka buat penyembahan setan di depan piramid. Di Amerika ada namanya kelompok Illuminati, para penyembah setan. Iyalah seperti itu, penyembah setan banyak sekali, Bu. Di Indonesia ada yang namanya orang mencari pesugihan. Itu nyembah siapa, Bu? Setan. Di 3 gunung, Gunung Kawi, Gunung Lawu, Gunung Kemukus. Oh, Ibu kan hafal 3. Saya kan 3 gunung hafal. Sudah berapa tadi? Banyak, udah 12 ya. 3 gunung pun hafal. Gunung Kawi, Gunung Lawu, Gunung Kemukus. 3 gunung tempat nyembah setan, nyari pesugihan. Tuh, nomor 1. Nomor 2, biar cepet karena udah habis waktunya. Nomor 2 apa? Enggak, ada dulu partai setan. Surat apa? Ada partai Allah nama Hizbus Syaitan, partai setan. Dalam surat apa? Dalam surat 58 ayat 19. 58 ayat 19, partai setan. Siapa partai setan itu? Istahwada alaimus syaitanu fansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Jadi partai setan itu anggota PS, partai setan. Ya, PS apalah? PSG. Ada partai baru namanya PSG. Partai Syaitan. Cirinya apa? Cirinya suka lupa zikir kepada Allah. Orang yang lupa zikir sama Allah itu pasti masuk partai setan. Mana dalilnya Ustaz? Surat 58 ayat 19. Ya, masih banyak tapi itu dulu saya singkat. Yang kedua, satu itu penyembah setan, hamba setan. Nomor 2 hamba bukan. Partai setan itu masuk dalam golongan penyembah setan. Itu cabang A dan B. Nomor 2 penyembah harta, penyembah dinar, menyembah uang. Memang di Indonesia mungkin nggak ada, orang Islam mungkin nggak ada yang nyembah berhala, tapi nyembah uang banyak nggak? Banyak. Ada uang itu sembah-sembah, saya nyembah kamu, banyak itu. Lihat hadis dalam Sahih Bukhari.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah hamba dinar. Dinar itu apa sih, Bu? Emas. Ya, yang nyimpan emas. Hamba emas enggak? Enggak, Bu, hanya nyimpan, bukan hamba, enggak disembah kan? Disimpan, nanti kalau ingin uangnya dijual. Emas 1 gram sekarang 2.600.000 loh, Bu. Tuh, kalau dulu pada cuma 1 juta. Jadi ibu untung 2 kali lipat. Makanya simpenlah emas, tapi jangan menghamba emas ya. Emasnya jangan disembah-sembah, dikantongin aja. Disimpan di bawah bantal, tahun depan ditukar. Namanya bukan penyembah dinar, tapi penyimpan dinar. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Dirham itu apa, Bu? Perak. Celakalah hamba emas, celakalah hamba perak. Celakalah hamba pakaian. Ayo, yang suka beli pakaian baru, itu penyembah pakaian. Ya, pakaiannya harus mahal-mahal. Beli pakaian harus ke Singapura. Ada loh, Bu, ibu-ibu beli pak jilbab aja ke Singapura. Nanti pulang lagi. Itu namanya penyembah pakaian. Penyembah jilbab. Pakaian itu biasa aja, nggak usah disembah-sembah kayak gitu. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian. Jika diberi ia ridho, jika ditolak dia marah. Itu kata Rasulullah. Ya. Apabila tertusuk duri, dia tidak bisa mencabutnya karena saking pasrahnya sama uang dinar. Nomor 3, hamba hawa nafsu. Masa Ustadz, ya Tuhannya hawa nafsu. Jadi apa yang dibisikin oleh nafsu dia ikutin. Surat 45. Surat apa itu, Bu? Surat 45, Bu? Al-Jathiyah ayatnya 23. Surat 45 ayat 23. Apa isinya? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu ala ilmin wa khatama ala sam'i wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdi man adall min ba'dillah afala tadhakkarun. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Jadi ada namanya penyembah hawa nafsu. Semua yang diinginkan dibeli. Makanya ibu-ibu kalau ke mall jangan semuanya dibeli, Bu. Kata Umar bin Khattab, ibu-ibu yang membeli semua yang diinginkan itu namanya orang yang israf, orang yang mubadir, orang yang berlebihan, tohut itu, Bu. Semua yang diinginkan dibeli, semua yang diinginkan dibeli. Walaupun ibu punya uang, simpen, Bu. Jangan membeli semua yang diinginkan. Ada orang Jepang itu loh, Bu, kaya raya semua dibeli, Bu. Sampai helikopter dibeli, pulau dibeli, jet dibeli. Tapi dia bingung, saya sudah semuanya saya beli tapi saya nggak bahagia. Bingung dia. Akhirnya apa? Saking bingungnya dia bunuh diri, kebanyakan barang. Coba ibu, semua barang dimasukkan dalam rumah ibu, stres nggak? Stres, penuh rumahnya. Semuanya ada motor, ada mobil, ada angkot, ada busway dibeli juga. Ya nggak cukup rumahnya, makanya beli yang penting saja. Kalau itu ibu menjadi hambanya hawa nafsu. Terakhir, hambanya pemimpin agama. Tadi ibu nanyakan kenapa orang Indonesia ada yang ngesot. Itu hamba pemimpin agama, hambanya kiai, hamba pendeta, hamba kiai, hamba ajengan, hamba ustadz, hamba pemimpin agama. Apapun yang dikatakan oleh pimpinannya dia nerima walaupun itu nggak masuk akal. Disuruh kepalanya masuk kecomberan diikutin juga.
Nggak bener itu. Itu kan ada apa? Cewek-cewek itu disuruh ngapain, ngelayanin kiainya, ikuti juga. Itu namanya hamba kiai yang nyeleneh. Ikutin kiai, ustadz, pemuka agama yang bener. Yang nggak bener jangan diikuti. Makanya jangan taklid buta. Dengarlah dari banyak ustadz biar nggak fanatik dengan satu ustadz saja. Jadi ibu jadi hambanya ustadz loh nanti, jadi hambanya kiai. Lihat surat 9 ayat 31. Surat 9 ayat 31. Apa isinya? Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Lihat. Mereka orang-orang Nasrani itu menjadikan pendeta dan rohban sebagai Tuhan selain Allah. Begitu juga mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan selain Allah. Maka umat Islam nggak boleh buat ya, nggak boleh mengkultuskan kiai, nggak boleh mengkultuskan ustadz, nggak boleh mengkultuskan pemuka agama. Mereka juga manusia punya salah, jangan dikultuskan. Ya. Itu perbuatan seperti orang Nasrani yang menjadikan pendeta sebagai sesembahan selain Allah, menjadikan Nabi sebagai Tuhan, Nabi Isa alaihissalam. Surat Taubah ayat berapa, Bu? Surat Taubah ayat berapa? 31. Ya, itulah 4 bentuk penyembahan kepada selain Allah. Nyembah setan, nyembah dinar, nyembah hawa nafsu, nyembah pemuka agama. Kalau mau ditambah boleh menyembah londo ireng. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sudah dapat berapa ilmu itu? 3 tambah 3 tambah 3 tambah 4. Kalau mau diringkas ya 3 3 3 4 9 tambah 13. Belum ayatnya, belum yang lainnya. Banyak sekali Bu hari ini dapat mungkin 21 ilmu lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita menjadi penyembah Allah, orang yang merdeka, tidak dijajah oleh apapun juga, tidak dijajah oleh setan, tidak dijajah oleh dinar, tidak dijajah oleh hawa nafsu, dan tidak dijajah oleh kiai, serta tidak dijajah oleh londo ireng. Silakan yang bertanya siapa? Ayo. Sudah cukup ya, karena sudah paham semuanya. Insya Allah kita akan selesai dan akan merdeka. Merdeka itu bukan berarti boleh apa-apa Bu ya. Boleh semau kita, enggak. Merdeka itu hanya tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup kajian kita ini, kajian tentang kemerdekaan dalam Islam, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.